Pemirsa, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan yang terkutuk. Berta'awudz dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Taklim Ar-Ridha dan para pemirsa yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu, berkumpul kembali melaksanakan tugas suci jihad fi sabilillah, menuntut ilmu bersama-sama dalam satu jamaah, mengikat tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa umatku mengikat tali silaturahmi dalam satu jamaah, diniatkan ibadah, menuntut ilmu Allah Al-Quranul Karim, ada dua keuntungan yang pasti diraih. Pertama, akan dimudahkan rezekinya. Kedua, akan dipanjangkan umurnya. Walaupun hanya sehari, tambahkan panjang. Apalagi seminggu, sebulan, setahun, dipanjangkan umurnya. Ajal pasti tetap datang, tapi umur akan diberikan. Yang kedua, barang siapa umat rajin bersedekah dengan kerelaan hati dan sabar dalam keadaan sempit maupun keadaan katakanlah lapang, sesuai dengan kemampuannya, maka Allah akan membukakan pintu surga. Subhanallah, enak banget. Rajin majelis taklim, rajin bersedekah, udah umur panjang, gampang rezeki, surga. Tinggal tergantung kita. Semuanya pasti mau. Jawabnya pasti insya Allah. Allah memberikan ridhanya. Cuman kita kadang-kadang udah bilang insya Allah, nggak ngelaksanain. Aneh. Padahal dengan tegas insya Allah, males. Karena apa? Masih kena godaan syaitan. Di sini perlu dan wajib kita introspeksi diri, berkaca diri. Sesuaikah ucapan kita dengan perbuatan kita? Kalau sesuai, alhamdulillah, Allah akan selalu menuntun
menunjuki, membimbing dan memberikan perintah. Tapi sebaliknya kalau kita munafik, Allah tidak akan pernah, jangan kata melihat, mendengar pun tidak. Dari doa kita, dari apa saja, karena kita termasuk orang munafik. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berserah diri kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami datang ke tempat ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Maka terimalah niat dan pelaksanaan ibadah kami. Ya Allah ya Rabb, berilah kemudahan kepada kami menerima ilmu selama kami belajar. Ya Allah ya Rabb, kami merasa banyak kesalahan dan dosa. Kalau Engkau tidak memaafkan dan mengampuni dosa kami sangat merugi ya Allah. Sengsara kami. Maka maafkanlah kesalahan dan dosa kami ya Allah ya Rabb. Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada ya Allah ya Rabb. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah ya Rabb, berikanlah kebesaranmu kepada kami, sehingga kami tetap dalam imani dan islami. Udhulu fi silmi kaffah, hanya beribadah untukmu, kepadamu, dan bertakwa juga hanya kepadamu ya Allah ya Rabb. Ala hadiniyah wa kuliyatin sholeh wa sholehat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabatihi wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wa bil khususan ila arwahi waruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa kholina wa kholadatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, wabil malaikatul muqarrabin biqawatihim wa kudratihim syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir
tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa jamaah Ar-Ridha yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Manusia hidup, Allah sudah memberitahu melalui surat Al-Asr, selalu akan dalam keadaan merugi. Wal as innal insana lafi khusr, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, orang yang sadar hati, yang beramal soleh, yang sadar akal, yang selalu nasihat menasehati tentang kebenaran dan kesabaran, yang sadar jiwanya. Itu diulang lagi supaya nggak lupa ya. Saya sendiri kalau nggak ngulang ya lupa. Jadi diulang lagi. Dasarnya dari surah Al-Asr. Ayatnya menggambarkan tentang penyatuan hati, akal, dan jiwa. Kalau dia sudah sadar, kalau belum sadar merugi. Sebab imannya belum jelas.
ya. Amalnya juga belum jelas. Apalagi tentang yang hak, yang benar, dan yang kesabaran. Itu semuanya masih ngambang. Karena belum sadar hatinya. Sudah diuraikan tentang sadar hati ainul yakin. Kita lagi membahas tentang sadar ilmu yakin. Yang pertama sudah, cuman belum selesai, tapi saya sambungkan dengan yang kedua. Tentang percaya diri dan yang satunya optimis. Oh ya, tidak pesimis. Nah, di sini tentang percaya diri. Karena apa? Dia telah menguasai ilmunya yang akan dia pergunakan atau dilaksanakan. Menguasai artinya dia telah tahu, ngerti dan paham. Jadi dikuasai. Segala sesuatu juga kalau kita menguasai sebidang tanah, surat tanahnya ada, ya, dan riwayat tanahnya ada, fatwa tanahnya ada, apalagi sudah sertifikat, kita kuasai. Tidak ada yang ngutik-ngutik, kecuali pihak kelurahan bikin sertifikat bodong. Nah. Jadi yang bodong itu yang tidak sadar. Tapi kalau pusar bodong bukan tidak sadar, ya. Itu sudah bawaan lahir. Mari kita sama-sama sami'na wa ata'na. Bagaimana caranya supaya ilmu yang didapat walaupun hanya dalam waktu singkat bisa dipahami. Jangan hanya tahu dan ngerti aja. Faham. Seperti di dalam percaya diri. Contohnya orang berdagang aja. Dia sudah menguasai. Modal punya. Tempat jualannya ada, lapaknya. Apa berbentuk ruko, kaki lima atau apa saja. Dan barangnya ada. Dan dia berjualan di tempat ramai. Jadi selalu ada orang lalu lalang. Pasti ada yang beli. Nah kalau jualannya di dekat yang sepi, ya apalagi di pinggir hutan, siapa yang mau beli? Jadi dia telah menguasai. Percaya diri. Dia tidak akan pernah tergoda oleh apapun karena punya prinsip. Prinsipnya, dia ini telah memahami benar kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu orang yang percaya diri. Tahu konsumen ini kebutuhannya apa, dia siapkan. Misalnya sembako atau onderdil atau apa saja. Bahan bangunan tergantung di usahanya. Tapi jangan dicampur. Ya jualan sembako, jualan onderdil, jualan bahan bangunan, bingung. Ya. Harus bisa menempatkan diri. Tempat usahanya sesuai dengan letak orang yang membutuhkan. Dan dia tahu tidak perlu untung besar. Yang perlu untung banyak. Ya, enggak perlu untung besar, untung banyak. Artinya kalau untung besar bahaya. Dia ngambil keuntungan dari satu barang berlebihan. Misalnya 10%, 15%. Itu banyak. Tapi kalau besar,
cukup 2%. Tapi dagangan yang lakunya banyak. Sehingga keuntungannya sama. Ya, jadi besar dan banyak, enak mana? Besar sama banyak enak mana? Ya enak banyak. Besar satu saat kecil loh. Gas ya. Sekarang besar, besok kecil, kan rugi ya. Yang paham pasti ketawa deh. Kan balon juga itu besar, keluarin anginnya kecil kan. Tapi kalau banyak, apa coba kendalanya? Enggak ada. Makanya banyak keuntungan lebih baik daripada besar keuntungan. Banyak pahala lebih baik daripada besar pahala. Ayo, perbedaan banyak pahala dan besar pahala. Coba pengen tahu jamaah. Banyak pahala dan besar pahala. Harus tahu. Tadi dalam dagang. Sekarang dalam amal dan ibadah. Besar pahala dan banyak pahala. Pasti orang menginginkan banyak pahala. Tapi di mana perbedaan antara besar dan banyak pahala? Dalam ibadah dan amal. Karena ini akan menyangkut kepada optimisme. Ya. Akan menyangkut pada penjelasan sadar hati, ilmu yakin, masalah optimis, bukan pesimis. Jadi harus didahului dengan banyak pahala apa besar pahala. Kan pasti banyak. Nah di mana? Supaya banyak pahala bukan besar pahala. Terus. Kalau banyak pahala dalam ibadah, dia sering beramal. Jadi banyak. Kalau besar pahala, hanya sekali dia beramal dalam ibadahnya. Itu ya. Rugi. Orang lain masih mengutin pahala, dia udah enggak. Karena apa? Dia tidak bisa beramal lagi di yang lain. Maka di sini penting sekali di dalam beribadah dan beramal harus seimbang. Sehingga apa? Pahalanya banyak. Pahala dari ibadahnya banyak, pahala dari amalnya banyak. Seperti Anda ke sini ibadah. Amalnya apa ya? Ayo saya pengen tahu. Amal Anda datang ke sini niatnya ibadah, udah dapat pahala. Amalnya apa? Biar pada paham. Harus ya itu ibadah nuntut ilmu tong. Amalnya apa? Terus amalnya apa? Hah? Iya, lagi pada menuntut ilmu. Ibadahnya, amalnya. Terus tadi ada yang jawab silaturahmi. Ya itu ibadah. Amalnya apa? Supaya dapat pahala banyak. Selain satu, pasti amalnya banyak. Sami'na wa ata'na. Karena mendengar dan memperhatikan. Oh ya. Kedua, dia mengerti dan paham tentang ilmu yang disampaikan. Jadi apa supaya amalnya banyak?
Jadi pulang dari sini bukan enak ketemu dengan teman, kemudian makan nanti soto ayam, ya bukan. Karena udah dapetin informasi, malam ini makan soto ayam. Soto ayam Cijantung, bukan Lamongan. Apa jadi? Supaya amalnya banyak. Pahala udah jelas. Dapat banyak. Itu ya. Asalkan jangan berburuk sangka. Harus berbaik sangka. Sami'na wa ta'na, gitu ya. Harus berbaik sangka. Ayo amalnya apa? Supaya kita dapat pahala banyak. Ini nggak pada dapat pahala deh kalau begini. Ditanya amalnya apa, bagaimana supaya dapat pahala banyak. Dengan kita beribadah, menuntut ilmu. Oh ya. Mengamalkan ilmu yang didapat, gitu. Apa yang diceritakan misalnya tentang kesadaran hati, ilmu yakin. Oh ya. Pertama percaya diri, yaitu begini. Jadi kalau dalam sholat percaya diri, kita sudah bersih, sudah bersuci, tinggal kita niat. Tapi tetap jangan lupa, mohon perlindungan dan pertolongan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga apa? Niat kita enggak keganggu, ibadah kita enggak keganggu. Antara lain. Itu yang udah percaya diri. Kalau yang enggak, langsung aja. Pas lagi rakaat kedua, pikirannya kemana-mana. Inilah itulah yang tadi dicari. Ingat, oh iya dianu. Itu bagaimana hukum ibadahnya? Secara akal ya tertolak. Batalkan sholat Anda walaupun udah 4 rakaat. Apalagi baru 1 rakaat. Kembali niat lagi. Ya. Karena sholatmu belum baik. Apalagi tumaninah, apalagi benar dan khusyuk. Ulangi kembali. Bukan orang lain nggak tahu, benar. Orang lain nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kita, diri kita dengan Allah. Sholat jangan dibuat main-main. Hati-hati. Itu percaya diri itu dari ibadah sholat lebih dahulu. Semuanya udah siap. Pakaian rapi. Berdiri tegak. Mohon perlindungan kepada Allah. Terus sampai sejuk hati kita. Bahwa benar-benar Allah telah melindungi hati kita. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau hati sudah dilindungi oleh Allah, akal dan jiwa pun terlindungi. Mendengar sesuatu, terdengar tapi tidak ditangkap oleh akal. Mencium sesuatu, tercium oleh hidung tapi tidak direkam oleh akal. Sehingga tetap dalam ibadahnya dia minimal tumaninah. Coba kalau Anda semuanya bisa begitu, Masya Allah. Pahala sholat itu jalan jembatan menuju ke surga. Baru menuju loh. Belum masuk surga. Sebab dalam rukun Islam ada 5 perkara. 4 perkara aja mampu. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Udah.
Haji kalau mampu dalam perjalanan. Tapi banyak orang yang belum mampu dalam perjalanannya sudah berhaji. Karena mampu hartanya. Tapi ilmunya belum. Mungkin mampu kesehatannya. Ilmunya. Apa ilmunya? Kalau syahadatnya udah benar, sholatnya udah benar, zakatnya udah benar, puasanya udah benar, berhaji. Dia mampu. Karena semuanya udah benar. Baru kemudian ngomong kita labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah saya datang ya memenuhi panggilan. Waduh benar. Sini. Sini Tom. Enak perjalanan dari Jeddah sampai ke Mekah atau Madinah. Karena panggilannya diterima. Enggak gelisah. Enggak ingat orang rumah lagi. Begitu naik bis untuk berangkat menuju tujuan, apa Mekah apa Madinah, itu sudah rasanya menyatu antara hati, jiwa dan akal. Berhadapan dengan Allah yang memanggil. Itu nanti sadar jiwa ya. Jadi saya singgung sedikit supaya apa? Diawali dengan pemahaman rukun Islam. Nanti iman nih, apa Islam nih? Pemahaman rukun iman, imani. Jadi jangan hanya mengaku iman Islam, tapi belum imani, belum Islam. Jadi pengamalan ilmu itulah kita akan dapat pahala. Dari ibadah kita, thalabul ilmi. Dalam kesadaran hati, ilmu yakin. Setelah percaya diri, dia optimis. Karena apa? Punya cita-cita. Coba apa cita-citanya? Dari orang yang sadar hati. Melalui ilmu yakin. Apa coba cita-cita? Jangan jawabnya, cita-citanya pengen masuk surga. Kan gitu ya, terakhir itu. Apa cita-citanya? Dengan ilmu yakin. Dia optimis. Apa coba? Ayo. Dengan rasa optimis. Cita-citanya pasti berhasil. Apa itu cita-citanya? Kita juga kalau kerja nih, ya memang kita belajar sekolah pada jurusan itu. Misalnya konstruksi, misalnya arsitek, misalnya ekonomi, misalnya komunikasi IT. Kan udah tahu ya ilmunya. Jadi begitu duduk atau begitu datang ke lapangan, udah tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau konstruksi, pembesian, galian untuk fondasi. Itu ya. Kekuatan dari besi itu sendiri untuk menapang beton. Apakah akan melengkung retak atau segala, itu kita udah paham karena punya ilmu konstruksi. Atau kita ini juru masak, seluruh masakan tahu. Bumbunya ini. Oh ya. Jadi apa coba cita-cita? Optimisme dari orang yang hatinya ilmu yakin. Kesadaran melalui ilmu yakin. Terus. Kan cita-citanya pengen berhasil. Cita-cita loh. Terus. Kayak yang kuliah. Cita-citanya kan pengen jadi sarjana. Saya udah kasih jalan. Cita-cita orang beribadah ini apa?
Ayo yang terus jawabnya, jangan bisik-bisik, orang jauh jaraknya. Terus. Terus. Hampir. Awas, ilmu yakin. Rasa optimis. Jiwa yang tenang. Terus, hampir. Di atas percaya diri. Oh, di atas percaya diri. Orang yang optimis. Jadi kalau dalam eksak, hukumnya pasti. Hampir. Ridhonya hampir. Semuanya hampir. Hampir. Masya Allah, pada pinter-pinter jawabnya, cuman baru mendekati toh. Karena itu cita-cita Anda. Seperti sekarang. Anda berkumpul di sini dalam satu majelis. Mendengarkan nasihat dari saya. Ilmu yang saya sampaikan. Pasti ada cita-cita. Ya. Ini optimis. Tidak ada keraguan sedikit pun. Oh, optimis. Terus. Hampir. Di sini hubungannya dengan ibadah. Tapi saya beri contoh tentang kehidupan sehari-hari. Tapi harus tahu. Orang yang optimis itu cita-citanya ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya. Jadi kalau dalam bekerja, kata pimpinan, waduh bagus kamu. Bangunan selesai. Konstruksinya benar. Indah dipandang. Wah, ya. Kemuliaan. Kayak orang dagang. Wah, anto bayar berapapun karena enak. Waduh, enak banget ini masakan. Kemuliaan dari Allah. Sanjungan dari manusia kalau dalam hidup dan kehidupan. Tapi dalam ibadah adalah kemuliaan. Jadi harus punya cita-cita. Ingin dimuliakan Allah. Dari awal saya udah bilang, jamaah Arido, para pemirsa, ya yang saya hormati, insya Allah akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa nggak ingat kata-kata itu? Hah? Lupa ya? Jamak namanya manusia. Selalu ada lupa. Tapi nggak pernah ingat. Kan silaka lupa melulu. Lain dalam amal dan ibadah. Itu mohon keridoan. Kalau dalam ibadah, kemuliaan toh. Di sini rasa optimis dengan cita-cita supaya Allah memberikan kemuliaan. Kalau Allah sudah memberikan kemuliaan, manusia tidak akan ada yang menghina orang itu. Karena sudah mendapatkan kemuliaan. Tidak akan ada yang buruk sangka terhadap orang itu. Karena apa? Kalau dalam sehari-hari, enak, pantas, ya, bagus, kan gitu. Enak hidangannya, pantas pakaiannya, bagus rumah, gitu. Bagus kendaraannya, walaupun tua, bagus. Jarang dipakai dari mulai produksi, digantung terus ya. Kilometernya masih 0, bahkan gak ada mesinnya.
Bodinya doang bagus. Budi pekertinya bagus, ucapannya enak didengar, gitu ya. Perilakunya pantas diikuti. Ayo, siapa mau bertanya dulu? Sebab ini dalam ilmu yakin merupakan sambungan yang nggak boleh lepas, nggak boleh putus di antara ilmu yakin yang pertama, ya, yaitu percaya diri dan nanti bisa membedakan yang bermanfaat dan yang mudarat, gitu. Membangun ruko di tengah kampung atau di luar kampung, ya nggak akan ada yang mau, ya, karena di kampung. Coba kalau di perkotaan ruko, ya laris. Ayo, siapa yang mau bertanya? Jangan saya aja ngasih tahu segala macam. Supaya apa? Nyambung. Ilmu bertambah. Dengan pertanyaan Anda menambah ilmu. Yang lain yang nggak tahu jadi tahu. Padahal yang bertanya yang nggak tahu seorang, tapi jawabannya didengar oleh semua. Itu berarti pahalanya banyak, bukan besar. Cari pahala yang banyak, jangan yang besar. Sombong kalau dapat pahala besar. Nanti yang lainnya nggak beramal lagi, karena gue dapat pahala besar, ya gitu ya. Dalam optimisme ini, itu harus didasari. Coba oleh apa? Pernah ditulis, Prof. Didasari oleh apa tuh? Dalam ilmu yakin, dia optimis. Didasari oleh apa? Udah pernah ditulis. Udah pernah saya sampaikan. Cuman sepintas. Karena yang dibicarakan masih ilmu yakin tentang percaya diri. Belum optimis. Dia meyakini telah menguasai ilmunya. Dalam ilmu yakin, dia optimis. Dia sudah menguasai, memahami ilmunya. Jadi misalnya kita ngajar ngaji, kita udah tahu, udah bisa tajwidnya segala macam, hukum-hukum bacaan. Ngajar ngaji. Walaupun nggak dilihat, kita jauh. Salah bacanya kita bisa tegur. Karena menguasai ilmunya. Bidang konstruksi juga sama. Besi berapa yang harus dipakai? Dalam perdagangan, produk apa yang harus ditawarkan? Khususnya produk-produk Indonesia. Jangan produk luar negeri, produk-produk Indonesia. Pasti bisa. Satu, menguasai ilmu. Kedua apa? Rasa optimis. Dalam kesadaran hati melalui ilmu yakin. Ayo, hanya dua kok. Dalam ilmu itu hanya dua. Menguasai, memahami ilmunya. Kedua,
Terus memang harus diamalkan. Ayo jawab ah. Salah nggak apa-apa kok. Pertama harus menguasai, mengerti dan memahami ilmunya. Ilmu apa saja. Jadi optimis, tidak pesimis. Yang kedua, hampir. Karena udah menguasai, memahami ilmunya, udah pasti hasilnya memuaskan. Oh, ya, itu udah pasti memuaskan. Jadi yang kedua apa? Bikin bangunan ya bagus. Bikin benda apa saja barang bagus. Dagang apa saja laris. Karena udah tahu ilmunya. Menguasai pasar. Hampir. Hebat orang dagang ya. Ini pasar hati. Awas semua. Nggak apa-apa salah kok. Karena tadi dagang jadi menguasai pasar. Ini benar. Jadi dalam menguasai pasar ini. Kalau ilmu yakin apa? Tinggal sedikit digeser aja. Dia udah hasilnya pasti memuaskan. Jadi apa? Karena optimis. Ayo. Pasti hukumnya. Hah? Ya, balik lagi kamu mah. Jangan balik lagi. Udah jauh jalannya. Iya, karena optimis nggak ada keraguan, Tom. Seseorang apabila sudah menguasai, memahami ilmunya, optimis. Yang kedua apa, Tom? Ini ilmu yakin, supaya Anda juga dalam belajar akan mudah menerima ilmu. Ayo, sudah saya kasih jalan. Terus hampir. Waduh, semuanya mendekati semua. Dari optimis ini dia akan merasakan kenikmatan, kesenangan, kegembiraan, tapi belum kepuasan. Ayo, tuh udah saya kasih tahu lagi semua. Dengan ilmu yakin, dia optimisme. Pertama sudah menguasai, memahami ilmunya. Kedua apa? Sehingga sama sekali nggak ada keraguan. Apa dikerjakan? Pasti. Merakit apa saja bisa. Belajar apa saja mudah. Tuh, saya tambah. Ayo, jawab. Si Dullah udah gemeteran aja nungguin. Karena guru yang kelima ini lain. Ini udah mulai nanti kepada ilmu yakin tentang manfaat dan mudarat. Jadi didahului oleh si Dullah dulu belajarnya. Anda ngikuti nanti ya. Gambarannya dari guru yang kelima. Subhanallah. Ayo, apa?
Hampir, subhanallah. Orang kalau tercapai cita-citanya, apa yang dirasakan? Hah? Belum puas. Kebahagiaan. Ini yang kalau orang menempuh cita-cita seperti kuliah atau usaha, bahagia dia. Udah di atas senang. Udah di atas gembira. Bahagia, usahanya berhasil. Tapi belum puas. Karena usaha itu terus. Tapi kalau yang kuliah sudah selesai, dia mikir lagi setelah bahagia. Aku kerja di mana ya? Kan gitu ya. Jadi belum ada kepuasan itu baru bahagia. Orang yang berumah tangga bahagia. Di dalam kebahagiaan ada kenikmatan. Ada kesenangan. Tapi belum ada kepuasan. Kepuasan itu paling akhir. Kalau beritanya, hei engkau masuk surga, waduh, itu kepuasan yang luar biasa. Karena bakal penghuni surga. Ayo yang kedua apa? Dia akan selalu menikmati hasilnya. Jadi optimis hasilnya akan dinikmati. Karena nanti habis itu ada kerjaan lagi akan dinikmati terus-terusan. Kenikmatan itu karunia dari Allah. Karena orang yang berilmu, yang optimis, yang sadar hati. Kenikmatan-kenikmatan itu terus-menerus dia dapatkan. Sehingga tidak boleh kita mendustakan kepada Allah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sindiran bagi orang yang sadar hati, ilmu yakin. Jadi dia sudah tahu bakal menikmati hasilnya. Kenikmatan yang bakal didapat. Nah, disinilah penting. Orang yang sudah sadar hatinya melalui ilmu yakin, dia pasti akan tawaddu, takarrub, dan istiqamah. Salatnya akan benar. Bukan lagi tumaninah. Salatnya akan benar. Amalnya akan benar. Dia udah optimis. Pasti. Kalau beramal atau bersedekah tepat sasaran, tidak asal bersedekah aja. Mubazir. Ada nanti sambungannya kepada bisa dia membedakan tentang amal-amalnya, baik itu yang mudarat maupun manfaat. Begitupun pekerjaannya, begitupun niatnya, dia bisa memisahkan antara yang manfaat dan mudarat. Tapi harus lulus dulu ilmu yakinnya. Artinya lulus percaya diri, lulus optimis. Baru dia bisa membedakan antara yang manfaat dan mudarat. Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu manfaat? Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa itu mudarat? Dari ilmu yakin. Manfaat buat diri kita, tapi buat orang lain mudarat. Manfaat buat orang lain, tapi buat diri kita mudarat.
harus manfaat buat diri kita, juga manfaat untuk orang lain. Ayo kiatnya apa? Supaya bisa kita membedakan ya, amal-amal kita ini melalui ilmu yakin dalam ibadah kita bermanfaat bukan mudarat. Ya, siapa yang tahu kiatnya supaya bisa mengetahui antara manfaat dan mudarat? Baik itu hablum minan nas maupun hablum minallah. Hubungan antara manusia dengan manusia, begitupun hubungan antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Anda berkumpul di sini, ada manfaatnya nggak? Bagus. Jangan bilang ada, banyak manfaatnya. Kalau ada hanya sedikit, satu. Tapi kalau banyak, lebih dari satu. Pertama, mendapatkan ilmu. Ada silaturahim dengan teman, ya. Kehabisan rokok bisa ngambil dari teman, ya gitu ya. Dan segala macam dah. Nanti makan yang terakhir, banyak. Boleh nambah. Sebab yang bermanfaat dalam ibadah dan amal itu harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita menambah atau mengurangi yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya dan kitabullah. Jadi jangan menambah atau mengurangi, baik itu tentang ibadah maupun amal yang telah ditetapkan oleh Allah, juga Rasulnya, juga melalui kitabullah. Jadi kita tahu manfaatnya. Selain itu mudarat. Dan yang termasuk manfaat di sini melalui Al-Quran yaitu berita gembira. Bagi orang yang beriman Islam. Dia imani dan Islami. Kemudian dia melaksanakan seluruh perintah Allah. Meninggalkan semua yang dilarang berarti takwa. Maka pahalanya adalah surganya. Tapi sebaliknya, dia akan mudarat, sengsara. Orang munafik, orang fasik, dan orang-orang kafir. Itu dalam hukum-hukum Allah. Yang kedua, supaya kita ini dapat manfaat dari amal dan ibadah yang kita lakukan, jangan ada keraguan yang membuat mudarat itu karena ragu-ragu. Ada was-was. Tapi bukan buruk sangka ya. Ragu-ragu dan was-was. Seperti tadi tuh saya mesti punya wudhu enggak ya? Kayaknya masih nih. Tapi apa iya? Buru-buru wudhu. Jangan iya enggak. Udah enggak bener dah. Pasti hukumnya. Kayak lagi sholat. Terutama yang 4 rakaat. Ini udah rakaat keberapa ya? Ulangi kembali.
Jangan terus kemudian sujud sahwi. Selamanya akan sujud sahwi. Paham? Manfaat dan mudarat ini penting sekali. Terus ada kotak amal. Tadi itu udah masukin belum ya? Orang dari rumah nggak bawa duit. Tapi pikirannya udah masukin belum ya? Begitu kotak lewat kan, pura-pura tangannya begini, padahal bohong. Banyak sekali contohnya. Manfaat dan mudarat ini Anda bisa deh sendiri. Jangan ada keraguan. Udah yang kedua. Sebab keraguan itu akan menimbulkan was-was. Dan itu penyakit hati. Anda nih udah siap mau berangkat ke sini misalnya ya. Dari jam 8 udah siap-siap. Perbekalan udah ditaruh di mobil. Tiba-tiba kok mules perut ya. Buang air besar lagi. Buang air besar lagi. Waduh, ini diare apa disentrin? Ya gitu ya. Udah bingung. Anda tadi makan apa? Sebelum berangkat ke sini. Itu introspeksi diri. Nanti akhirnya apa? Ada keraguan, was-was. Nanti di sana kalau mundar-mandir aja ke kamar mandi, malu. Enggak boleh ada rasa malu. Begitu datang ke sini mampet deh dijamin. Karena apa? Akan dapat pahala. Ya. Jangan baru pusing sedikit aja udah. Gue mau ikut Zoom aja dah. Loh, Pak kok nggak berangkat? Nggak enak badan nih. Iya. Zoom aja deh. Taunya tidur. Itu kan mudarat bukan manfaat ya. Cari manfaat yang sebanyak-banyak. Jangan ada keraguan dan was-was. Kenapa? Akan dimudahkan rezeki. Akan dipanjangkan umur. Kok nggak mau kan aneh. Aneh luar biasa. Manusia yang luar biasa. Naif. Naif. Persamaan naif apa sih? Di atas bodoh. Yang nggak percaya diri. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali terbawa oleh perasaan ragu-ragu atau was-was. Itu akan bersentuhan nanti ya dengan pengendalian hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu punya rangkaian, punya cabangnya banyak sekali. Akan mempengaruhi ilmu yakin juga hakul yakin. Menggampangkan sesuatu karena ada gantinya. Padahal belum tentu itu gantinya benar. Wah, udah ikut Zoom aja. Akhirnya ketiduran. Ikut Zoom aja, mundar mandir aja ke kamar mandi, boro-boro ngelihat Zoom. Ya. Minum obat ini salah, malah tambah mual, ditambah pusing kepala. Coba kalau berangkat, baru pertengahan perjalanan, belum sampai ke jalan pertengahan, udah hilang itu. Buktikan sendiri kalau nggak percaya. Pasien aja yang mau berobat, bukan ibadah, tapi berobat juga termasuk ibadah. Ya, berikhtiar itu ibadah. Dari rumah pertanyaan udah banyak dia mau sampaikan, karena keluh kesahnya terasa. Begitu berangkat dan sampai sini masuk, enak semua badannya, gitu ya. Begitu masuk, mau ngomong apa, nggak bisa yang diomongkan. Mau apa yang ditanyakan Bu?
Enggak ada Pak, semuanya udah hilang. Karena ibu menyadari kekurangan ibu, kesalahan ibu, melanggar pantangan, akan ada akibat. Apa pantangannya? Coba ibu jajan apa? Saya nggak jajan, cuma anak-anak jajan saya nyicipin. Nah, benar. Subhanallah. Itu jawabannya benar, saya hanya senyum aja. Dia nggak jajan, anaknya yang jajan, tapi dia nyicipin. Jadi mau bagaimana kita mau ngasihnya? Ya itu jajanan namanya. Sedikit Pak, sedikit apa? 1 biji habis, hehe, ketawa dia. Jadi ibu dengan sadar bahwa melanggar pantangan dan akan mengakui di sini, itu dihilangkan penyakit itu. Tapi kalau ibu bohong, tambah penyakit. Langsung. Tadi juga begitu. Ayo apa yang dimakan? Ketawa dia. Jangan ketawa, jawab. Saya bilang gitu. Disebutin semua. Gimana rasanya? Waduh, badan pegel ini remek rasanya. Udah gitu nggak bisa tidur Pak. Jadi akibatnya tahu kan? Iya Pak, saya nggak akan lagi. Mau sehat apa mati? Udah ponis aja gitu daripada sehat apa segala macam. Mau sehat apa mati? Wah jangan gitu dong. Ya lebih baik begitu. Kan di sini harus jujur. Pasien kalau jujur, penyakit berat kayak apapun sembuh. Tapi pasien walaupun hanya ringan penyakitnya, kalau pembohong tidak akan pernah menikmati kesembuhan. Akan ada aja yang dirasa. Terutama takut mati. Kalau tidur takut nggak bangun lagi. Kalau ada terasa apa di badannya, wah bingung apa yang mesti diminum obat. Ada ibu-ibu yang salah anaknya. Di meja itu, selain memang ada obat, ya kalau nggak salah bisolpon sirop. Yang satunya itu berupa racun apa dari kepala. Dia tenggak. Subhanallah. Untung buru-buru dibawa ke sini. Minumin kelapa cengkir sebanyak-banyak sampai muntah. Udah 3 nggak mau muntah, waduh cilaka. 4 baru setengahnya, wow keluar semua. Waduh air kelapa dan termasuk racun itu keluar. Keluar keringat dia, tapi keringat dingin. Dibetulin sama saya perutnya. Kasih minum teh manis panas. Nah, obat untuk penenangnya biar dia itu yakin. Kasih Dekolgin 2 sama Amoxan. Karena pasti ada peradangan di dalam lambung dan usus. Nanti makan ya sedikit, selagi makan telan. Dekolgin 2 Amoxan 1. Ibu jangan dulu pulang. Itu anaknya udah panik semua. Dibawa ke sini sama ambulan lagi. Akhirnya dia duduk di situ tidur-tiduran. Belum Covid. Masih penuh padat. Yang akhirnya apa? Langsung dia bilang, enak Pak. Jadi kesalahan si anaknya. Nggak tahu itu racun apa ya saya bilang. Cuman dia berupa racun. Di botolnya sama. Ibunya main buka aja botol, tenggak dah tuh. Subhanallah. Itu kejadian demi Allah. Saya ingat betul, panik. Semuanya juga panik yang di sini asisten. Dan saya masih praktek sendirian, belum ada yang ya di dalam nemenin belum. Jadi semua saya tangani sendiri. Waduh, saya juga was-was. Ini kalau enggak keluar racunnya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini harus dikeluarkan. Bagaimana mengeluarkan racunnya? Harus diinfus dengan lawan dari racunnya. Kalau nggak salah racun serang, nggak apa. Subhanallah. Itu anaknya, wah nangis minta maaf segala macam. Ibunya sabar. Iya saya maafkan. Saya juga salah nggak dilihat dulu botol itu. Gara-garanya Pak, dia ini minta tolong oleh ibunya, masih bawa botol itu yang berisi racun, ditaruh di meja itu.
Lupa, nggak diambil lagi. Kalau baygon kan gede lain. Ini botol. Kita juga jangan sampai seperti itu. Manfaat mudarat, awas, ilmu yakin. Jangan kita ini niatnya beramal benar seolah-olah ternyata salah sasaran. Itu membawa mudarat buat kita, tapi manfaat buat yang kita tolong. Misalnya menolong orang yang kepepet kena riba. Itu nggak boleh. Tetap hukumnya haram buat kita juga. Menolong perbuatan dosa, ikut berdosa. Dia senang ditolong, manfaat. Tapi kita yang nolong kena mudarat. Lain menolong orang yang punya hutang, bukan riba. Manfaat buat dia, manfaat buat kita juga. Ayo siapa yang bertanya? Ini saya lagi fit kalau untuk suara, untuk lainnya belum enggak. Makanya keras terus, karena ini ilmu yakin. Bagaimana mau bisa yakin ilmu kita kalau kita tidak tahu dasarnya gitu. Tapi kalau masih baru ainal yakin agak pelan lain. Ini ilmu yakin harus agak keras. Soalnya apa? Banyak yang ngantuk. Perut udah mulai lapar. Ngaku aja dah. Tapi was-was itu penyakit hati. Iya, nantinya ke sana larinya. Makanya nyambung nanti kepada pengendalian hawa nafsu. Bahaya was-was itu. Ucapannya, kata-katanya sedikit, tapi berakibat fatal. Apalagi was-was pada diri sendiri. Mau melangkah maju enggak ya, pergi enggak. Iya, mundur maju. Ya berdiri di tempat akhirnya. Nanti ada rasa malu pada diri sendiri. Bukan malu kepada Allah, takut kepada Allah, tapi malu dan takut pada dirinya sendiri. Jauh. Kalau doib bodoh. Kalau naib apa? Saya tanya naib apa? Kalau kata apa Ustadz apa tuh yang dari Makassar? Beleng-beleng katanya gitu ya. Ya. Beleng-beleng itu naib. Di atas kebodohan. Lebih baik bodoh dari tidak percaya diri. Satu saat dia belajar jadi pintar. Tapi kalau nggak percaya diri nggak bakal pintar, selamanya bodoh. Ayo siapa mau bertanya? Ini si Dula udah nungguin aja. Ya? Ilmu keyakinan, Pak, dari hati. Betul sekali, ilmu ibadah. Kalau ilmu akal itu amal. Ya, awas loh, jangan dicampur. Sebab dalam ibadah ada ilmunya. Dalam amal pun ada ilmunya. Gitu. Nah, ilmu dalam ibadah itu.
Ayo siapa mau bertanya? Jadi ilmu dalam amal itu kaitannya dengan kesadaran asal. Ya. Kalau ilmu dalam ibadah, karena dia bisa tahu yang mudarat dan manfaat. Kayak kita ini berjamaah di masjid, tapi yang di rumah enggak pada sholat. Ayo. Mau gimana tuh hukumnya? Mudarat. Kita walaupun ibadah ditarik oleh keluarga kita dalam hisab. Enak aja si bapak mah katanya ke masjid terus. Kami nggak ada yang imamin. Berarti nggak boleh ke masjid. Bawa keluarga ke masjid. Gitu. Kunci gembok rumahnya. Ya dipalang. Pasang apa namanya itu, stiker polisi garis ini ya. Nggak ada yang masuk ya. Jadi dalam ibadah ini banyak contoh-contoh yang manfaat dan mudarat. Hati-hatilah. Jangan benarnya kata diri sendiri. Harus benarnya kata Allah. Jangan banyak yang menyesal orang yang bernyaman di musola. Kecuali orang itu udah lanjut usia. Lain. Udah nggak ada tanggung jawab keluarga karena udah balik semua misalnya anaknya, tanggung jawab pribadi, istrinya dimaklumin. Jadi harus nanti setelah selesai sholat buru-buru pulang, imami istrinya karena masih ada waktu sholat. Nggak apa-apa sholat 2 kali, itu baru manfaat. Buru-buru pulang begitu salam. Doa sedikit aja langsung pulang. Ada kewajiban yang harus dilakukan. Mengimami istri. Itu baru manfaat dalam ibadah. Pengobatan ahli itu ada ciri-cirinya manusiawi, Islami, kemudian Alami. alami dan ilmiah. Ya. Nah, tapi di sana ada deteksinya itu ada ilmu yakin, makro yakin. Ini sama dengan ilmu. Enggak lain, Pak. Itu dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sifatnya lahiriah. Ilmu kesehatan. Gitu ya. Ini kan lain, ilmu keimanan. Tauhidiyah. Tauhid uluhi ya. Dalam kesehatan enggak rububiyah. Itu dalam kesehatan hanya Ilmu lahiriah. betul ilmu lahiriah. Bagian pengamalan dari ilmu pengetahuan yang udah dia kuasai. Iya, produk-produk Indonesia. Jangan bilang produk lagi, nanti saya ingat lagi. Baiklah kita menuju kepada Sidulah. Aduh, guru kelima ini bagaimana ya perangainya? Bagaimana dan apa yang mau diajarkan? Kok udah sampai tengah malam belum juga datang? Sidulah udah sholat melulu. Sholat sunnah. Segala macam sunnah dia kerjakan. Pokoknya ba'diyatal isya. Sholat apa saja deh. Hajat, istikharah. Tapi nggak tahajud karena belum tidur.
Semua dia lakukan. Terus nggak berhenti-berhenti. Padahal gurunya itu sudah ngeliat bagaimana tingkah lakunya si Dullah. Dengan keterlambatan aku datang. Tuh, seorang guru itu lain. Nggak. Diperlihatkan, terus salam, berdoa. Ambil Al-Quran dia baca. Senyum guru. Begitu teng jam 12 tengah malam. Perpindahan hari menurut perhitungan Masehi. Gitu ya. Gurunya datang. Uluk salam. Assalamualaikum ya Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru. Dullah terbelalak. Merasa takjub. Karena penampilannya luar biasa. Tidak seperti guru ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Pakaiannya rapih bersih. Wajahnya memperlihatkan cahaya imani, islami. Senyum di kulum, enggak ada yang lain. Hanya senyum. Jalannya teratur rapih. Berdirinya juga rapih. Dia buka sandalnya, melangkah dengan kaki kanan dulu. Sebab bukan baris. Kalau baris harus langkah kiri dulu ya. Dia kanan dulu masuk ke mushola. Terus dia berdiri di depannya Dullah, baru kemudian duduk. Duduknya seperti tasahud awal. Tidak bersila. Dullah juga ngikuti. Duduk seperti guru yang baru datang. Kayak duduk di antara dua sujud atau tasahud awal. Kenapa kok ikut-ikutan duduk seperti Dullah? Mungkin ini yang lebih baik duduknya. Seperti dicontohkan oleh guru. Ya. Gurunya senyum. Coba dari mana kamu tahu bahwa ini duduk yang paling baik? Coba barangkali jamaah tahu. Dullah mengikuti, tapi nggak tahu dia. Makanya karena nggak tahu, saya nanya ke jamaah. Duduk di antara dua sujud dan duduk tasawuf awal. Lebih baik dari semua duduk seseorang. Dudukan bersila. Bukan kayak tasawuf akhir. Apalagi selonjor ya. Bukan kakinya satu diangkat. Lututnya buat naruh kopiah biar bagiannya dapat 2. Ya. Bukan. Kopiahnya ditaruh di lutut 1. Dianya gini. Oh ini 1 lagi 2. Ya. Padahal hanya kopiah di lututnya. Karena kebetulan kakinya panjang. Jadi lututnya juga hampir sama dengan kepalanya. Gitu. Tapi yang lututnya pendek, kakinya pendek gak bisa tetap juga. Tapi manusia dengan berbagai cara. Ayo kenapa? Hampir. Apa Bun? Karena dalam duduk di antara dua sujud itu ada permintaan doa. Hampir, udah dekat sekali. Di antara dua sujud ada permohonan kepada Allah. Di antara dua sujud ada tasahud awal. Tuh kan gitu. Jadi apa? Karena duduk di antara dua sujud atau tasahud awal adalah kita bercakap-cakap dengan Allah. Ya, langsung. Bukan lagi berdiri. Bukan lagi ruku. Bukan lagi sujud. Tapi duduk di antara dua sujud dan tasahud awal.
Maka di situ minimal harus tumaninah. Dan orang yang baik duduknya di antara dua sujud atau tasyahud awal, dia akan sehat jasmaninya. Itu baru ngomongnya ke sana. Jangan dibalik. Ya. Karena bagian kanan jarinya semua dilipat. Itu menggerakkan kelima organ tubuh yang di dalam. Yang kiri dituduki, dilipat supaya aliran darahnya normal. Gitu. Karena yang kiri hubungannya ginjal dan paru-paru. Tapi yang kanan jantung dan liver. Gitu. Dalam ilmu kesehatan. Tapi disitulah kita lagi bercakap-cakap. Karena ada permintaan. Ya. Rabbi firli. Ke siapa coba mintanya? Kepada yang di depan kita. Allah Azza wa Jalla. Ini sunnah Rasul, kata kiai, kata gurunya. Jadi aku selalu mengikuti. Dan gak akan ada capek. Coba kamu buktikan nanti, ayo sembari menerima pelajaranku. Katanya gitu. Dulah, iya Pak Guru. Gak boleh manggil Pak Kiai. Guru. Karena dia jadi muridnya. Itu ya. Kalau kiai kan jadi santrinya. Dia bukan santrinya. Dia berguru ke 10 guru itu. Ya Pak Guru. Ya. Aku ini hanya akan memberi kepada kamu bekal. Tapi bukan berupa pakaian. Bukan berupa makanan. Berupa apa? Ilmu dulah. Yang kau sebetulnya dasarnya sudah ada semua. Tapi kamu harus selalu gunakan akal. Jadi udah mulai mau melangkah ke sadar akal ini. Ya. Jangan kau gunakan hati atau perasaan. Gunakan akal. Tahu bagaimana cara menggunakan akal dulu? Kalau tidak salah Pak Guru, sesuai dengan ilmu yang sudah kami serap dan kami pelajari, itulah nanti akal kami bisa digunakan. Bagus kamu, pintar kamu. Saya senang punya murid yang pintar, tapi belum cerdas. Tapi udah pintar. Cerdas itu nanti setelah sadar jiwa. Baru cerdas. Gitu ya. Akal digunakan untuk apa Dulah? Dulah dia. Saya ingat ada jamaah. Jamaah pasti bisa jawab. Ayo. Saya hampir lupa itu. Karena lagi ngadepin Dulah. Ternyata banyak jamaah. Coba, akal digunakan apa Dulah? Dulah nggak bisa jawab, dia tapi salah jawab. Kalau jamaah berani walaupun salah. Ayo, akal digunakan apa? Ayo terus. Yaitu sih namanya sadar akal toh. Akal digunakan apa? Masa gitu aja Dulah kamu gak bisa jawab? Anak SD aja bisa. Waduh, Dulah ini. Apalagi orang udah bangkotan di sini ya. Nggak bisa jawab juga kan cilaka. Umurnya kan lebih dari si Dulah.
Hampir. Akal itu adalah pemberian dari Allah. Amanah dari Allah. Jadi harus bagaimana? Akal itu apa dulu? Udah saya kasih jalan itu. Terus untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya, itu jawabannya. Baru kemudian yang 3 itu. Ya, untuk belajar akal. Apapun pelajaran melalui akal, bukan hati. Untuk belajar. Karena udah sadar akal. Tapi sebelumnya aku ingin menjelaskan dahulu sadar hati, hakul yakin. Ini hanya gambaran supaya nanti kamu melangkah pada akal, sadar akal. Kamu tidak akan bertentangan atau bersilangan dengan sadar hati hakul yakin. Kalau hakul yakin apa? 3 juga. Hah? Yang hak pasti akan menang, ya. Akan dapat pertolongan dari Allah dan doanya dikabul. Ya, ini harus nanti berhubungan dengan yang baru aku sampaikan dulu. Akal. Tapi harus didasari oleh hakul yakin. Jadi kamu harus benar-benar ya, memahami bahwa yang benar itu pasti menang. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ini udah ke akal. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ini udah ke sadar akal. Tapi sadar hati, hakul yakin. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kamu harus selalu berdiri, berjalan, berlari, berbuat, berucap, atau apa saja harus yang benar. Jadi jangan kamu ini takut salah. Lawannya salah kan, Jangan takut salah. Yang harus ditakuti benar. Karena apa? Kebenaran hanya ada di sisi Allah. Bagaimana Pak Guru supaya tetap saya hakul yakin dengan bahwa kebenaran itu selalu menang? Dula buru-buru nanya. Ya. Woi, kamu kok bertanya sebetulnya kamu udah tahu Dula. Tapi kamu masih ragu ya? Dari guru-guru yang lalu. Bukan begitu Pak Guru, saya belum paham. Bagus. Kalau belum paham bertanya, benar. Tapi kalau ragu, aku marahi kamu. Itu. Kamu sudah ngerti. Sudah tahu. Tapi benar kamu belum paham. Untuk paham, tanamkan dalam hati. Hakul yakin kebenaran itu. Bagaimana cara menanamkannya? Coba jamaah pasti tahu. Karena ini udah diajarkan. Tentang hakul yakin. Bahwa kita
harus taat kepada Allah dan Rasulnya, juga hanya takut kepada Allah dan malu kepada. Baru di situ kita akan selalu pada jalan yang hak, yang benar. Tapi kalau tidak didasari oleh rasa takut dan malu kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah. Yang batil juga ditabrak, karena gak ada rasa takut. Kayak yang korupsi, manusia dia nggak, Allah aja nggak takut. Malah begitu di ini, wah tangannya begini, padahal dia korupsi. Jempolnya diangkat 2 ya, subhanallah. Nggak ada yang ditakut. Karena habis di penjara keluar, uangnya masih ada. Karena didasari oleh rasa takut dan malu hanya kepada Allah, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Di situ yang hak. Itu yang hak dulu. Subhanallah, kata si Dula. Bertasbih dia. Diusap kepala si Dula. Jawabanmu, ucapanmu benar sekali. Maha suci Allah. Bukan Allahu Akbar. Maha suci Allah. Engkau terhindar dari najis, dari kotoran, dari yang haram dan sebagainya. Karena engkau telah mensucikan dirimu, wahai Dula. Si Dula menangis. Diusap kepalanya oleh guru. Padahal itu spontanitas, dia mengucap subhanallah. Jadi kita juga kalau sudah sadar hakul yakin, ucapan kita kalau melihat sesuatu akan sesuai. Jangan asal bunyi. Dia ileh. Oh, buset. Jangan. Ucapan yang benar. Terima sesuatu berupa apa? Alhamdulillah. Mendapatkan apapun yang bermanfaat buat diri kita, ucapkan hamdalah. Masya Allah. Melihat sesuatu yang Allahu Akbar. Allah Maha Besar dengan segala ciptaan. Lihat perempuan cantik juga. Allahu Akbar. Jangan subhanallah. Jangan innalillahi. Lihat yang cantik lah, molek. Allahu Akbar. Maha besar Allah dengan penciptaan. Begitu dia ngajak salam kita, alhamdulillah. Baru belum apa-apa udah alhamdulillah. Enak aja. Jadi harus sesuai ucapannya. Kalau ada sesuatu yang kejadian tidak mengenakan, ya astagfirullahaladzim. Beristighfar. Jadi banyak tuntunan kata-kata. Idulah mengerti. Kamu bagus Dula. Aku senang ucapanmu. Pantas. Didengarnya enak. Subhanallah. Dula, baik Pak Guru. Hakul yakin itu akhir titik dari keimanan seseorang, benar beriman atau sekedar iman. Kuncinya di hakul yakin. Karena apa? Udah jelas akan dapat pertolongan dari Allah. Ditambah lagi doanya makbul. Coba. Karena hakul yakin. Kalian berdoa terus menerus nggak dikabul karena belum hakul yakin. Dicoba lagi, emangnya sepatu, sandal, baju.
Kalau sudah hakul yakin, duduk di antara dua sujud, bermohon. Tenang jiwa, lapang dada, hati sejuk benar-benar. Dikabul. Kapan saatnya diterima? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang punya ketentuan. Tapi bermohonnya seperti duduk di antara dua sujud atau tasahud awal. Sebab disitulah kita berhadapan, berbicara dengan Allah. Mata batin kita melihat, telinga batin kita mendengar jawaban. Perasaan tidak bisa dibermainkan atau akal-akalan gak bisa. Benar-benar akan merasakan kesejukan dada kita, lapang dada kita, ketenangan jiwa, kejernihan akal. Ada rasa haru karena doa kita dikabul. Bukan sedih, terharu. Tidak sama dengan sedih loh. Terharu. Kebahagiaan yang saat itu dirasakan. Setelah selesai, udah hilang terharunya. Tinggal nunggu kapan diberinya. Permintaan, permohonan, doa kita dikabul oleh Allah. Itu pasti. Bagaimana supaya doa kita dikabul dulu? Bingung dia. Ayo. Bagaimana supaya doa kita dikabul dulu? Mungkin jamaah tahu. Sudah bingung. Tadi guru saya itu menjelaskan apa itu jawabannya. Bulah ragu-ragu. Takut benar, kan takut salah ya. Barangkali jamaah, bagaimana supaya doa kita dikabul? Luar biasa. Pada pengen nggak doanya dikabul? Ya pasti pengen. Ayo bagaimana supaya dikabul? Aduh hampir benar itu, hampir udah mendekati benar. Wih, luar biasa. Mendekati banget. Seperti jari dan kuku. Nah, kuku di depan, gak bakal kuku di belakangnya. Seperti jari dan kuku. Udah dekat banget. Dula juga mau jawab gitu. Dia takut benar, ternyata salah ya. Ayo Dula, kamu udah ngerti. Kamu pandai. Kamu cerdik. Cabu belum cerdas. Makanya masih perlu beberapa guru lagi. Tinggal 5 guru lagi Dula. Yeah. Kelima saya Dula. Ayo. Ini hakul yakin. Yang harus ditanamkan pada dirimu melalui hatimu. Dula, kamu tahu Allah itu siapa? Coba, Allah itu siapa? Masa pada diem aja? Allah itu maha suci. Jadi kamu harus dalam keadaan suci Dula. Itu ya. Itu yang pertama sekali Dula. Kamu harus dalam keadaan suci ya. Kalau berdoa. Yang kedua, kamu harus sudah sadar. Ainul yakin. Sadar ilmu yakin. Tuh. Oh begitu. Iya. Kamu sadar. Ainul yakin. Sadar ilmu yakin. Tapi kamu najis. Kamu kotor. Enggak suci. Enggak diterima. Karena Allah maha suci. Jadi yang pertama kesucian dirimu dulu. Baru kesadaran.
Ainul yakin dan ilmu yakin. Di hakul yakin inilah kamu tinggal memohon, pasti dikabul. Aduh Pak Kiai, kenapa saya lupa kesuciannya? Jamak dulu. Kamu masih muda dulu. Masih muda. Lain kalau udah tua dulu. Bolot. Masih muda. Jadi ada rasa takut. Sebab guru ini kok alim banget. Ucapannya menyejukkan hati. Memberikan semangat untuk meningkatkan ibadah. Dan untuk bisa beramal. Pak Guru, saya belum bisa beramal seperti orang lain. Amal saya hanya doa, Pak Guru. Bagaimana hukumnya? Bagaimana kedudukannya, Pak Guru? Wah, Dula, Allah itu tidak pernah membebani seseorang melebihi kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu masih belajar. Dengan kamu sering berdoa, mendoakan orang lain, mendoakan kedua orang tuamu, itu udah amal dulu. Asal rela hati ikhlas, tenang jiwa sabar. Itu amal yang luar biasa, melebihi amal harta dulu. Nilainya tinggi. Karena apa? Orang yang beramal itu karena sadar. Dan kamu sadar hatimu. Jadi bagus, kamu nggak kalah sama orang yang memberi hadiah kepadamu. Enggak, kamu di atasnya dia. Apalagi kamu mengamalkan ilmu tanpa pamrih. Itu amal juga yang nilainya tinggi. Banyak yang nilainya tinggi. Berarti ada juga amal yang nilainya rendah. Ada. Mengambil batu yang di jalan hot mix. Ini kalau ke gilas ban mobil akan terbang. Ya, mencelat. Melejit. Dipinggirkan. Tuh. Amal. Tapi nilainya kecil. Ada duri, ada kawat berduri atau duri pohonan, salak misalnya, di jalanan orang, kamu kepinggirkan. Ada lubang, kamu tutupi. Tapi jangan lubang sembarangan kamu tutupi. Kalau yang begitu, waduh, Ferry langsung nangkep. Luar biasa Fer. Kamu tuh, waduh bener-bener cerdik, pandai, cuman belum cerdas. Amalmu lebih baik dari orang yang umum. Apalagi Pak Kiai, jangan memikirkan tentang amal. Kamu dengan belajar saja, mengamalkan ilmu, itu sudah perbuatan yang baik. Kemudian kamu berdoa, itu udah amal. Mendoakan kedua orang tuamu, karena aku tahu kamu yatim piatu. Dan juga kamu mendoakan orang mukmin dan muslim, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah. Itu dicatat oleh malaikat raqib. Nanti di buku akhir hisab akan dibuka. Penuh banget doanya dia. Nah kita habis sholat suka doa enggak? Doanya buat sendiri aja ya? Orang juga didoakan. Mukminin mukminat, muslimin muslimat, fil ardi masyariqi wal maghrib. Dari barat sampai ke timur, berjajar pulau-pulau. Menyambung jadi satu. Itulah NKRI.
Jadi berdoa itu adalah amal yang hanya Allah dan engkau yang tahu. Tapi pahalanya sangat banyak, bukan besar. Sangat banyak dulu. Udah tahu kamu pahala besar sama banyak? Tahu. Dari siapa? Dari Rudi. Katanya dari Rudi. Rudi ngasih tahu sama Dula. Nggak tahu kemana, tahu apa ketemu di mana nggak tahu. Yang kedua Dula, dengan hakul yakin, di mana doamu dikabul dan Allah selalu memberikan pertolongan. Itu ya. Kita harus berbuat apa Dula? Pasti dalam hatimu, dalam pikiranmu bersyukur. Bukan itu Dula. Dia mau jawab itu ya. Oh ya, bersyukur kenapa? Allah memberikan pertolongan dan doanya dikabul. Bukan itu Dula. Memang benar, tapi bukan itu yang aku maksud. Bingung Dula. Waduh, Haji Nandang kayaknya tahu nih apa Haji. Doa kita dikabul. Allah memberikan pertolongan, bahkan perlindungan. Apa yang kita ucapkan atau perbuat? Bukan soal bersyukur juga. Ini doa dan pertolongan yang Allah berikan. Harus bagaimana kita? Terus ya bersyukur kalau memuji. Itu bagian paling belakang. Paling belakang. Yang paling depan. Selalu dapat pertolongan dan perlindungan. Selalu doanya dikabul. Kamu harus bisa meningkatkan ibadah dan amal-amalmu. Itu yang Allah kehendaki bagi orang yang mendapatkan pertolongan dan perlindungan serta doanya dikabul. Tingkatkan ibadahmu dan amalmu. Oh ya. Tapi bukan berarti sholatnya ditambah rakaat. Maghrib jadi 5 rakaat. Tetap maghrib ya maghrib 3 rakaat. Tingkatkan ibadah. Dari tumaninah jadi baik. Dari baik jadi khusyuk. Amalmu dari amal kebajikan jadi amal soleh Dula. Itu bukti sebagai rasa syukur yang ucapan maupun perbuatan. Kalau hanya hamdalah saja, siapapun bisa. Tapi bukan karena pertolongan, perlindungan, dan kabulnya doa. Rasa syukurnya kamu kerjakan melalui ibadah ditingkatkan. Amal juga ditingkatkan. Udah jam berapa Dula? Jam 12 kurang Pak Guru. Oh ya kurang berapa menit? Ya masih kurang 5 menit Pak Guru. Kamu udah lapar belum Dula? Sedikit Pak Guru. Orang pelajarannya ini berat banget. Jadi memeras ya, tenaga dan pikiran. Oh kalau gitu udah. Kamu makan dulu ya. Sop ayam ya. Saya juga haus Dula. Kalau lapar sih ya sama. Ya udah sekian dulu ya. Nanti sang akan datang ketemu lagi. Belum guru yang ke-6. Karena belum tuntas tentang hakul yakin. Tapi gambaran untuk ilmu yakin udah diberitahu kan? Mudah-mudahan guru yang ke-6 itu tentang ilmu yakin. Gitu. Alhamdulillah Pak Guru.
saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mendatangkan guru yang keenam ini, yang luar biasa. Makin saya percaya diri, makin optimis. Luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang benar semuanya dari sisi Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan maaf kepada yang hadir. Semoga bermanfaat, wabil khusus buat saya dan keluarga serta Anda beserta keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.